Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Di hari terakhir tahun 2024 ini, saya mengajak kita merefleksikan satu tema yang berkata berdiri di anak tangga terakhir. Filipi 3 ayat 13-14 berkata, "Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Aku berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita berada di penghujung tahun. Kita telah mengalami perjalanan panjang yang penuh suka duka, berkat, tantangan, dan kini kita berdiri di anak tangga terakhir tahun ini. Sambil memandang ke belakang untuk merenungkan segala yang kita alami, sekaligus memandang ke depan dengan harapan bahwa di tahun yang baru kita akan diberkati. Berdiri di anak tangga terakhir ibarat kita sudah mendekati puncak dari perjalanan yang telah kita lewati. Anak tangga terakhir adalah simbol dari pencapaian sekaligus momen refleksi. Sebelum melangkah ke tahun baru, mari kita gunakan waktu ini untuk mengingat kembali bagaimana Tuhan menuntun kita sepanjang tahun ini. Paling tidak, terdapat 3 hal penting yang harus kita lakukan di akhir tahun ini. Yang pertama, merenung. Berdiri di anak tangga terakhir adalah waktu untuk kita berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan melihat bagaimana kita bisa sampai di titik ini. Ayat yang kita baca tadi mengingatkan kita untuk tidak terjebak di masa lalu. Berdiri di anak tangga terakhir adalah waktu untuk merenung dan menyelesaikan hal-hal yang ada di belakang kita, sambil mempersiapkan diri untuk mengejar tujuan yang lebih besar ke depan. Ketika kita melihat kembali perjalanan hidup di tahun ini, kita menyadari bahwa banyak hal yang telah terjadi, pencapaian yang kita raih, ujian yang kita lewati, dan berkat yang kita terima. Semua ini adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dalam masa-masa yang sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan kekuatan dan penghiburan. Bahkan ketika kita merasa lemah sekalipun, Dia memberi kekuatan kepada kita. Merenung di anak tangga terakhir berarti kita menghargai setiap langkah yang telah kita ambil, meskipun kadang-kadang penuh dengan tantangan. Namun, berdiri di anak tangga terakhir juga mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh berlama-lama dengan masa lalu. Kita harus melupakan apa yang telah berlalu dan memfokuskan diri pada langkah berikutnya yang akan kita ambil di tahun yang baru. Yang kedua, saudara, adalah bersyukur. Saat kita berdiri di anak tangga terakhir ini, kita juga dipanggil untuk bersyukur. Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Meskipun kita mungkin menghadapi banyak kesulitan, Tuhan telah menyertai kita dalam segala hal. Bersyukur atas segala berkat yang kita terima
adalah langkah penting dalam menutup tahun ini dengan hati yang penuh kedamaian. Setiap hari adalah anugerah. Dan di akhir tahun ini kita diajak untuk mengingat dan menghargai segala hal baik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kesehatan, keluarga, pekerjaan, teman-teman, dan bahkan cobaan yang telah menguatkan kita. Semua itu adalah berkat yang patut kita syukuri. Bersyukur atas berkat-berkat ini pasti akan membawa kedamaian dalam hati kita dan membuka jalan untuk berkat yang lebih besar di tahun yang akan datang. Lalu yang terakhir, saudara, yang ketiga adalah melangkah. Berdiri di anak tangga terakhir bukan hanya tentang melihat ke belakang, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya, di mana kita akan memulai lagi menapaki rangkaian anak tangga yang baru. Tahun baru adalah kesempatan untuk kita memperbarui komitmen kita, mengejar tujuan yang baru, dan memperbaiki hal-hal yang belum kita capai. Dalam 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun baru adalah waktu yang tepat untuk kita memulai sesuatu yang baru. Kita diajak untuk melepaskan apa yang lama dan mengejar apa yang baru dalam hidup kita. Apakah itu memperbaiki hubungan dengan Tuhan, atau membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama, atau mengejar tujuan yang lebih berarti dalam hidup. Setiap langkah yang kita ambil harus didasarkan pada iman kita kepada Tuhan. Karena itu, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa setiap langkah kita berada dalam rencana Tuhan yang sempurna. Jadi, meskipun kita tidak tahu apa yang akan datang di tahun yang baru, kita bisa melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Karena itu, saudara-saudara, berdiri di anak tangga terakhir adalah waktu untuk merenung, waktu untuk bersyukur, dan mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya. Tuhan telah memimpin kita sejauh ini, dan Dia akan terus menuntun kita dalam tahun yang baru. Mari kita melangkah dengan iman yang teguh, penuh harapan dan semangat, dan siap untuk menghadapi tantangan dan meraih berkat-berkat yang baru. Selamat menyambut tahun yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk setiap langkah yang telah kami tempuh sepanjang tahun ini. Kami bersyukur untuk segala berkat, baik yang besar maupun yang kecil. Kami juga berterima kasih untuk setiap ujian yang menguatkan kami. Saat kami berdiri di anak tangga terakhir tahun ini, kami mempersiapkan diri untuk melangkah ke tahun yang baru dengan penuh iman dan harapan dan keyakinan bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Kami menyerahkan tahun yang baru hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat menyambut tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.